Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan senilai atau seharga. Misal, berlaku jika berat telur bertambah karena dikali A, maka kandungan energi pada telur juga akan bertambah dengan dikali A. Sebaliknya, jika berat telur berkurang karena dibagi B, maka kandungan energi pada telur juga harus berkurang dengan dibagi B. Nah, di sini ada sifat-sifat perbandingan senilai. Yang pertama, nilai A banding B sama dengan C banding D. Senilai dengan A kali D sama dengan B kali C. Atau A per B sama dengan C per D. Nah, ini dikalikan silang. Jadi A kali D, C kali B. Yang B, suku-suku dalam perbandingan senilai dapat ditukarkan tanpa merubah nilainya. Yang C, semua suku dalam perbandingan kedua dapat dikalikan atau dibagi dengan bilangan bukan nol yang sama. Yang D, semua suku dapat diberi pangkat yang sama. Perbandingan senilai dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, ini besaran pertama, ini besaran kedua. A per B atau A banding B sama dengan C per D atau C banding D. Nah, di perbandingan senilai ada juga perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Misal ya, jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika suatu barang turun, maka nilai yang dibandingkan akan naik. Perbandingan berbalik nilai dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, ini ada besaran pertama dan besaran kedua. Maka berlaku A banding B sama dengan C banding D. Nah, di sini Ibu bakal jelasin gimana caranya membedakan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini Ibu bakal jelasin contoh perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai itu dia dikali silang. Cara bedainnya gimana sih antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Karena soalnya pun akan soal cerita seperti ini juga. Nah, caranya di sini ada catatan. Kalau kurva kedua-duanya naik, maka disebut perbandingan senilai. Sebaliknya, jika kurva kedua-duanya turun, maka disebut perbandingan senilai. Jadi, di perbandingan senilai ini, kita menggunakan kurva ya, seperti ini, tanda panah kayak gini. Kita sebut kurva. Nah, di sini cara membedakannya, kalau perbandingan senilai, kalau kurvanya kedua-duanya naik ke atas, berarti dia perbandingan senilai. Begitu juga sebaliknya, jika kurvanya turun seperti ini, kedua-duanya turun, maka dia juga disebut perbandingan senilai. Di sini udah ada catatan ya. Kalau kedua-duanya naik nih, sama-sama naik, berarti dia perbandingan senilai. Kalau kurva kedua-duanya turun, tanda panahnya turun, dua-duanya, berarti dia juga perbandingan senilai. Ingat, kalau perbandingan senilai itu dia dikali silang. Nah, di sini ada contoh soal perbandingan senilai. Harga 5 buah buku tulis, harganya 7.500. Berapa harga 8 buah buku tulis? Nah, kita bikin seperti ini dulu. 5 buku harganya 7.500. 8 buku harganya berapa gitu kan. Sekarang yang kalian perlu ingat, nah kalian lihat dulu di sini. 5 buku ke 8 buku. 5 ke 8 itu naik atau tidak? Naik kan? Karena kan angkanya lebih besar kan, jadinya naik. 5 ke 8 dari 5 ke 8. Nah, berarti kita tulis naik kurvanya. Nah, sekarang 5 buku harganya 7.500. Kalau 8 buku harganya berapa? Makin naik nggak? Kan belinya banyak.
berarti dia makin naik harganya, berarti kurvanya ikut naik. Nah, kalau kurvanya ikut naik, berarti apa tadi? Kalau kedua-duanya naik, berarti perbandingan senilai. Kalau kurvanya kedua-duanya turun seperti ini, misalnya ini juga turun, dia juga perbandingan senilai ya. Nah, kalau perbandingan senilai diapain? Dikali silang. Kali silang gimana? Seperti ini. 5 buku dikali X, berarti 5 dikali X berapa? 5X. Sama dengan 7.500 dikali 8. Ya, paham ya sampai sini? 5X kita turunkan. 8 dikali 7.500, 60.000. Nah, karena mau mencari nilai X-nya, berarti kita bagi. Tinggal 60.000 dibagi 5. Maka X adalah 12.000. Jadi, harga 8 buku tulis adalah 12.000. Paham ya? Nah, untuk contoh soal yang kedua. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah, nah, kita bikin dulu seperti ini. 5 liter sama dengan 60 km jarak tempuhnya. 40 liter sama dengan berapa kilometer, ya kan? Nah, ini kita lihat dulu. 5 ke 40, berarti dia apa? Naik kan? 5 ke 40, berarti dia naik. Kita bikin kurvanya naik. Nah, sekarang logikanya 5 liter aja bisa menempuh jarak 60 km. Berarti kalau bensinnya 40 liter, jarak tempuhnya makin naik tidak? Atau makin jauh tidak? Makin jauh. Berarti kurvanya naik. Nah, kalau dua-duanya naik, berarti dia perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, berarti dikali silang. Kayak tadi, 5 dikali X, 5X. Sama dengan 60 dikali 40. 5X sama dengan 60 kali 40, 2.400. Kita mau mencari nilai X ya, maka kita bagi 5 biar habis. 2.400 dibagi 5 sama dengan 480 km. Jadi 40 liter bensin akan menempuh jarak 480 km. Paham ya? Jadi kalau perbandingan senilai itu kalau kedua-dua kurvanya itu naik, dan kalau kedua-dua kurvanya itu turun. Dan kalau perbandingan senilai itu dia dikali silang.